Baru-baru ini Pak Prabowo bikin pernyataan akan memaafkan koruptor dengan syarat mereka mengembalikan uang yang mereka curi. Ini dilakukan di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo dan seperti yang bisa lo sangka menyebabkan kericuhan, keramaian, perdebatan. Karena Prabowo sekarang bukan cuma gemoy, tapi pemaaf. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Oke, rencana ini dilakukan waktu Pak Prabowo itu bikin pertemuan dengan pelajar Indonesia di Kairo, 18 Desember. Beliau tuh kayak ngomong, hai koruptor, ini ada kutipannya, gue coba untuk baca. Hai para koruptor, atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kami maafkan. Gitu cara ngomongnya. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kami maafkan. Tapi kembalikan dong. Gitu. Terus terdengar ada suara orang ketawa. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Walaupun tidak menjelaskan secara detail, tapi ini sudah cukup untuk bikin rame. Nah katanya penjelasan lebih lanjutnya itu, ini gue sambil baca di BBC ya, bbc.com. Katanya penjelasan lebih lanjutnya itu udah pernah diutarakan ke orang-orang terdekatnya di kabinet dan di parlemen. Jadi memang bagian dari kebijakan memberikan amnesti dan abolisi kepada setidaknya 44.000 narapidana. Utamanya sebenarnya, dan ini sempat ramai juga dibahas, bukan ramai, pernah naik beritanya, utamanya itu sebenarnya untuk penggunaan narkotika, penghinaan kepala negara, persoalan makar Papua, dan korupsi. Yang tiga pertama mungkin masuk akal ya, dan mungkin jadi alasan kenapa 44.000. Penggunaan narkotika itu harusnya nggak dipenjara, harusnya direhabilitasi. Terus penghinaan kepala negara, ya udahlah ya itu kan era-era dulu lah tuh kayak orba banget kalau misalkan kepala negara dihina atau nggak dihina deh, dikritik kadang-kadang dianggap menghina kan. Nah, boleh tuh dikasih dikasih amnesti atau dikasih abolisi. Nah, persoalan makar Papua juga, karena ini kan urusan HAM juga ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah korupsi. Dan yang paling menarik adalah bukan cuman mereka dimaafkan, mereka boleh diam-diam ngembalikinya. Baik sekali. Kalau penjelasannya Pak Yusril ini adalah Menteri Hukum, Pak Yusril itu adalah Menko Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau katanya Pak Yusril, intinya emang Presiden punya kewenangan untuk amnesti dan abolisi. Dan memang benar, memang kewenangannya Pak Prabowo, kewenangan Presiden. Dan diniatkan katanya untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus korupsi ini tinggi manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Bukan sekedar menghukum doang. Buat apa menghukum kalau duitnya ditahan? Tapi kan pertanyaannya adalah, buat apa duitnya dibalikin kalau orangnya nggak dihukum gitu kan? Enak bener. Enak bener boleh nyuri tapi habis itu bebas. Banyak banget rakyat Indonesia yang nyuri atau dituduh nyuri batang kayu. Ada nenek-nenek kan yang dituduh nyuri batang kayu padahal dia ngambil batang kayu dari tanahnya dia sendiri. Yang akan kesel. Buset, gue nyuri roti di penjara, ini nyuri duit rakyat
Boleh asal dibalikin. Buset. Aneh bener. Kalau katanya Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, sebenarnya fokusnya itu lebih banyak kepada, menurut gue sini usaha untuk ngebelokin topiknya, dibalikin kepada pengguna narkoba. Ya oke, tapi terus beliau ngomong ke arah situ banyak. Ya oke, tapi permasalahannya kan sekarang yang jadi concern kita semua atau kekhawatiran kita semua kan masalah korupsi. Soalnya Pak Prabowo itu ada videonya, ada pernyataannya yang mengatakan bahwa kalau saya dikasih kepercayaan untuk jadi presiden Republik Indonesia, saya akan kejar semua pelaku koruptor. Kalau perlu sampai Antartika, gokil. Sampai Antartika akan dikejar, akan ditangkap. Enggak sih, beliau nggak ngomong akan ditangkap. Oh, tapi beliau ngomong di depan, akan saya tangkap, akan saya cari sampai dengan Antartika. Sekarang ngomongnya dimaafkan. Sebelum jadi presiden akan dikejar sampai Antartika, setelah jadi presiden akan dimaafkan. Ini adalah untuk kesekian kalinya Pak Prabowo tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Di video stand up gua, di video YouTube gua ngomongin soal beliau sendiri yang ngomong tidak akan ikut serta dalam pilkada, nggak akan cawe-cawe. Beliau yang nongol ngajak masyarakat untuk milih orang yang di belakangnya. Beliau nulis surat dengan tanda tangan beliau, dengan lambang 4 bintang untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Tahu nggak permasalahan Pak Prabowo jadinya apa? Jadi integritas. Presiden Republik Indonesia jadi dipertanyakan integritasnya. Integritas itu kan adalah lu ngomong apa, lalu sikap lu apa. Sama nggak nih apa yang lu omongin dengan apa yang lu lakuin? Sekarang pendukungnya Pak Prabowo aja bingung. Bingung gimana caranya ngebela. Bingung. Di grup-grup WhatsApp para pendengung tuh, gimana ya cara ngerapihinnya ya? Bingung. Orang masih ada kok. Video ini bilang saya nggak akan cawe-cawe. Tiba-tiba ada video yang bilang, yang nunjukin kalau dia cawe-cawe. Dia bilang saya akan kejar sampai Antartika. Ada videonya yang bilang akan dimaafkan. Gimana coba? Bingung. Sebenarnya pernyataannya Pak Prabowo itu mengkhawatirkan karena sedikit banyak menunjukkan posisi keberpihakannya. Koruptor itu emang udah wayahnya gitu, udah wayahna gitu, emang udah seharusnya mengembalikan uang yang dicuri. Dan emang udah sewajarnya dihukum atas pencurian tersebut. Kalau misalnya niatnya, bayangin kalau kita maafkan berapa banyak duit yang balik. Tapi bayangin kalau emang lo maafkan berapa banyak kejahatan yang akan terjadi lagi kan. Maksud gue, at what cost gitu. Lu bilang lu pengen balikin duit yang hilang, banyak banget nilainya, katakanlah triliunan, dengan cara memaafkan dan membiarkan mereka ngembaliinnya diam-diam. Tapi kemudian ketika duitnya pun balik, karena gak dimaafkan, kejahatan yang sama terjadi lagi. Dengan alasan, usaha saya selanjutnya tidak akan terendus. Susah dong. Kalau udah pernah nyolong dan ketahuan, kalau nggak dihukum, dia nyolong lagi. Tapi sekarang dia mikir gimana cara nggak ketahuan. Kan gitu. Habis itu pernyataan itu loh. Kita kasih tahu, kita kasih cara supaya bisa ngembaliinnya diem-diem. Supaya apa tuh? Supaya nggak ketahuan. Supaya apa tuh nggak ketahuan? Supaya nggak malu. Kok mikirin mereka malu atau enggak sih? Orang udah nyuri duit dari rakyat, kok masih dipikirin perasaannya? Kasihan mereka malu, kok masih dipikirin? Habis nyuri duit rakyat, kok dipikirin? Gila kali. Kalau dibilang, tapi kan itu hak dia, ya memang, semua juga tahu hak dia. Cuma kan sekarang kita tahu. Kalau hak dia,
apa yang jadi hak prerogatifnya dia digunakan untuk sesuatu yang bahkan pendukungnya tahu itu salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana coba caranya? Korupsi itu adalah isu populer. Kalau lu nanya, gue ngobrol sama siapa ya, gue lupa deh. Pokoknya kalau lu nanya rakyat Indonesia, apa aja sih karakteristik yang lu inginkan dari seorang presiden, nomor 1 tuh anti korupsi. Terlepas dari apakah ngerti atau enggak korupsi, peduli atau enggak dengan kasus-kasusnya, peduli dengan pelemahan KPK atau enggak, terlepas deh. Ngikutin atau enggak soal revisi undang-undang, terlepas dari itu semua. Kalau lu tanya rakyat Indonesia, karakteristik apa yang lu butuhkan dari seorang presiden Republik Indonesia, nomor 1 tuh anti korupsi. Jadi hampir nggak mungkin pendukung itu ngelihat wacana itu bilang iya nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin, ini anti korupsi loh. Tapi koruptor-koruptor ini bahkan rasa malunya tuh masih diakomodir. Buset dah kata gue. Nggak tahu ya, kemarin Pak Prabowo sempat bikin pernyataan, saya kan belum 1 tahun, kasih saya waktu lah. Tapi kalau yang kayak gini-gini dilolosin hanya karena baru 1 tahun, wah sulit sih tahun keduanya bakal kayak apa. Terlalu banyak hal-hal yang beliau katakan yang kemudian nggak sesuai dengan kenyataan. Terlalu banyak. Tadi contohnya nih, ini contoh lagi. Beliau bilang harus berhemat. Kementerian harus berhemat. Menteri-menteri langsung pada minta naikin anggaran semuanya. Baru diomongin harus berhemat. Menteri yang langsung naikin anggaran. Gue gak usah banyak-banyak deh. Gue ambil contoh satu menteri yang peningkatan anggarannya, wah gokil sih. Gue gak tahu apa yang ada di kepala beliau-beliau ini. Sampai berani banget tuh bikin peningkatan atau permintaan untuk peningkatan anggaran sebesar ini. Ini dia. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebenarnya gue bahas di sila sebelumnya, tapi kan mungkin gak semua orang nonton ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait minta tambahan anggaran 48,4 triliun. Lu tahu nggak anggaran sebelumnya berapa? 5,1 triliun. Pengen naik, bukan 10%, bukan 20% lagi nih. Naik dari 5,1 triliun, dia minta tambahnya 48,4 triliun. Sehingga total anggaran yang diharapkan adalah 53,6 triliun. Natalius Pigai minta tambahan anggaran 20 triliun. Tahu nggak sebelumnya anggarannya berapa? 64 miliar. Dari 64 miliar ke 20 triliun. Gila. Zulkifli Hasan, Menko Pangan. Tambahan anggaran sebelumnya deh. Tahu nggak berapa? Jadi sebelumnya anggaran itu 40 miliar. Tahu nggak tambahan anggaran yang diminta berapa? 510 miliar. Presiden lu nyuruh berhemat, terus ini respon lu nggak didengerin kali presiden lu ya? Kenapa gemoy presiden lu? Pemaaf presiden lu. Buset, suram bener Republik ini. Gue sih berharap terkait memaafkan koruptor itu diralat sama Pak Prabowo. Terkait boleh ngembaliin duitnya dan dikasih cara untuk ngembalinya diam-diam, semoga diralat. Kita tunggu aja. Gue sih berharap diralat. Karena kalau enggak, waduh suram banget pemberantasan korupsi ke depan. Itu aja dari gue, terima kasih banyak seperti biasa. Kalau lu merasa ini boleh untuk dirilis kepada halayak umum, bilang aja silakan rilis. Nanti gue akan rilis di minggu berikutnya. Minum dulu guys, suram.